Assalamualaikum semuanya, selamat datang di kabar singkat dari obrolan fighter. Setelah melahirkan era baru kelas ini sekaligus menjadi juara baru di kelas ini, Charles The Bronx Oliveira mengungkapkan bahwa keinginannya bertarung di kelas lamanya, yaitu di kelas featherweight. Namun jika itu hanya untuk perebutan sabuk, kata Oliveira, jika saya memiliki kesempatan untuk bertarung langsung untuk perebutan sabuk, dan jika UFC memberi saya kesempatan itu, saya akan melakukannya dengan baik. Hari ini, saya memiliki ahli gizi yang bagus, tim hebat yang akan membantu saya dan mewujudkannya. Tetapi sekali lagi, jika itu hanya untuk perebutan sabuk juara. Oliveira memang sempat bertarung di kelas featherweight selama 4 tahun. Namun karena rekornya yang kian memburuk, yaitu 7 kali menang dan 5 kali kalah, membuatnya balik lagi ke kelas lightweight. Yang mana 2 kekalahan terakhirnya di kelas featherweight sangat membuatnya frustasi. Gimana nggak frustasi dan malu coba? 2 kekalahannya itu didapatnya justru via submisi. Bahkan lebih mirisnya lagi dengan teknik yang sama, yaitu dengan teknik guillotine choke dari Anthony Pettis dan dari Ricardo Lamas. Sebagai ahli Brazilian Jiu-Jitsu, namun justru kalah via submisi, jelas sangat memalukan bagi karirnya. Sehingga Oliveira pun memutuskan untuk naik ke kelas lightweight. Siapa tahu di kelas ini Oliveira menemukan performa terbaiknya. Dan ternyata benar, walaupun sempat kalah dari Paul Felder, namun setelah itu rekor Oliveira berjalan sangat mulus, yaitu 9 kali menang beruntun. Dan hampir semuanya selesai tanpa penilaian juri, karena hanya Tony Ferguson satu-satunya orang yang mampu bertahan 3 ronde penuh. Bahkan saat pengumuman pensiun pun, Paul Felder meminta maaf kepada Oliveira karena telah menghambatnya menjadi juara. Karena Paul Felder adalah satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Oliveira di kelas ini semenjak pindah dari kelas featherweight, yaitu 2017 lalu, di mana Oliveira kalah via TKO hanya dalam 2 ronde. Perebutan sabuk juara kelas featherweight memang sekarang sedang ditunda, karena awalnya Volkanovski harus bertarung dengan Brian Ortega, namun ditunda karena Volkanovski dan timnya terpapar COVID-19. Namun di sela-sela itu, UFC yang awalnya merencanakan Colby Covington dan Jorge Masvidal yang menjadi pelatihnya, justru UFC langsung menunjuk Ortega dan Volkanovski untuk menjadi pelatih The Ultimate Fighter. Namun, dengan dijadwalkannya 2 fighter brutal, yaitu Max Holloway yang harus bertarung dengan Yair Rodriguez, maka ada kemungkinan bahwa siapapun yang menang, maka akan melawan sang juara nanti, entah itu Volkanovski atau Ortega. Tapi belakangan ini, UFC lagi seneng banget mempertemukan raja versus raja, juara versus juara. Sehingga bisa saja Oliveira langsung bertarung dengan sang juara, asalkan Oliveira bisa mempromosikan dirinya. Tapi menurut gue itu nggak perlu. Seperti apa yang gue sempat bahas, bahwa penyebab Tony dan Khabib terhambat menjadi juara adalah karena adanya proyek Double Champ. Sehingga fighter yang ditinggalkan rajanya nasibnya akan gantung. Entah harus memperebutkan sabuk interim dulu, atau nunggu berbulan-bulan, atau bahkan setahun lebih, supaya sang raja kembali ke kelasnya. Apalagi justru semakin lama, Max Holloway menunggu untuk menjadi juara lagi. Belum lagi, kelas lightweight memang seperti singa lapar. Setelah Khabib pensiun, para fighter berlomba-lomba untuk secepatnya merebut sabuk juara dari Charles Oliveira. Artinya, jika Oliveira pindah ke kelas featherweight, walaupun hanya untuk perebutan sabuk, justru bisa mengurangi atmosfer panas dan jiwa kompetitif dari para fighter. Nah, menurut teman-teman, apakah harus Charles Oliveira pindah ke kelas featherweight? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.